Shalom semua jemaat BMC dan kekasih Tuhan. Jumpa lagi di saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersaat teduh, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat hari baru, hari yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap menyertai kehidupan kami sampai di hari ini. Urapi kami Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku setia firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Judul saat teduh saya pada hari ini adalah salvation atau keselamatan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita itu sungguh sangat besar. Dan ada dua bentuk kasih karunia di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih karunia secara umum, yaitu kasih karunia yang dinyatakan kepada semua umat manusia. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli dari suku atau bangsa atau kaum bahasa mana. Semuanya dapatkan kasih karunia secara umum yang cuma-cuma yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. Saudara, pemberian ini dinyatakan bahwa Allah itu mengaruniakan panas dan hujan kepada semua umat manusia. Ada di Matius 5 ayat 45. Kasih karunia secara umum. Allah itu juga menentukan musim untuk dinikmati oleh semua umat manusia. Ada di Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Tetapi Tuhan juga bahkan memberikan otoritas buat manusia untuk berkuasa atas semua ciptaannya. Itu ada di Mazmur 8 dan Kejadian pasal yang pertama. Saudara, ada kasih karunia secara umum yang diberikan Allah kepada semua umat manusia. Tetapi ada kasih karunia yang diberikan secara khusus, special grace. Itu diberikan hanya kepada umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Berupa apa sih kasih karunia Allah yang secara khusus atau special grace? Yang pertama kita mau belajar adalah berupa keselamatan atau salvation. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun di dalam hidup ini bisa membeli keselamatan atau salvation. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik atau pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan selama kita di bumi. Kasih karunia Tuhan diberikan Tuhan oleh karena iman kita kepada Kristus. Ya, darah Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah membayar mahal kehidupan kita. Kita ini sudah ditebus, kita ini sudah diselamatkan, kita ini sudah diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita ini sudah diubahkan dari budak iblis menjadi milik setan, kemudian ditebus dan diselamatkan menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara, saya bangga punya Allah yang seperti Dia, seperti Yesus. Kita ini milik kepunyaan Allah, saudara. Dan di 2 Korintus 6 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bagaimana kita sebagai umat yang ditebus, sebagai umat kepunyaan Allah bisa disebut
membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Kekasih Tuhan, waktu kita kembali hidup di dalam hidup lama kita, waktu kita kembali nyaman di dalam kehidupan dosa kita sudah disebut membuat sia-sia kasih karunia Allah yang sudah diberikan secara cuma-cuma buat kita. Bila kita menerima kasih karunia secara cuma-cuma, janganlah buat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Dengan kita kembali kepada kehidupan lama kita, dengan kita nyaman dengan berbuat dosa, itu sama dengan kita tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Kita tidak pernah menghargai keselamatan yang merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Namun, bila kita sudah menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma, kiranya kita yang adalah benih ilahi, maka sifat-sifat Allah, nature Allah, itu boleh ada, bahkan terlihat di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu penuh kasih, kita sebagai benih ilahi juga harus penuh kasih. Kalau Allah itu murah hati, maka kita sebagai benih ilahi harus juga murah hati. Kalau Allah itu Allah yang setia, kita sebagai benih ilahi harus juga menjadi setia. Amin, saudara dikasih Tuhan. Itu berarti kita sudah menghargai kasih karunia Allah yang berupa keselamatan atau salvation di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini Tuhan. Kami boleh menerima kasih karunia secara umum yang Kau berikan kepada seluruh umat manusia. Tidak memandang miskin atau kaya, tidak memandang pangkat atau golongan, tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, kaum, dan bahasa. Tetapi semuanya diberikan hujan dan panas, diberikan musim di dalam segala hal buat kami Tuhan. Bahkan kami diberikan kuasa, otoritas untuk ciptaan Tuhan yang lain. Kami sungguh mengucap syukur. Tetapi kami juga diberikan kasih karunia secara khusus, special grace, yaitu berupa keselamatan. Biarlah kasih karuniamu ini Tuhan tidak kami jadikan sia-sia di dalam hidup kami, tetapi seluruh hidup kami boleh menghargai kasih karuniamu Tuhan. Dengan kami selalu mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dengan kami tidak hidup di dalam kehidupan lama kami, tidak nyaman di dalam dosa kami, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Diberkatilah setiap kami yang mendengar hari ini, bahkan melakukan setiap kebenaran-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.